Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Selalu stay safe and stay at home ya teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nazza Hilda Safitri, NIM 20230310141. Saya dari kelas 1B. Nah, tujuan saya di sini yaitu akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Sebelum saya melanjutkan ke topik selanjutnya, menurut kalian, oksigenasi itu penting apa enggak? Pastinya penting kan? Pasti kalian menjawabnya itu pasti penting, karena untuk bernafas kan ya. Nah, jawabannya adalah itu sebenarnya teman-teman, oksigenasi itu pentingnya bukan sebagai bernafas, melainkan dari fungsi oksigen itu tersendiri. Gitu. Jadi itu ya oksigenasi itu bukan dibuat untuk bernafas, itu pentingnya itu bukan di situ. Namun oksigenasi itu pentingnya itu melainkan dari fungsinya oksigen itu tersendiri. Nah, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Dari slide sebelumnya saya sudah menjelaskan oksigenasi itu penting atau tidak. Jawabannya itu sangat penting karena oksigenasi itu gas yang vital dalam kehidupan. Maksudnya itu ya gas yang vital itu tidak bisa digantikan oleh nitrogen begitu. Jadi oksigenasi itu juga merupakan bahan bakar utama. Bahan bakar utama itu untuk proses metabolisme. Nah, di dalam proses metabolisme ini akan menghasilkan kelangsungan hidup sel dan jaringan tubuh. Jadi oksigen itu tersendiri itu merupakan gas yang vital dalam kehidupan dan juga bahan bakar utama proses metabolisme. Di dalam proses metabolisme ini akan menghasilkan kelangsungan hidup sel dan jaringan tubuh. Nah, bagaimana jika kita kekurangan oksigen? Apa yang akan terjadi? Nah, di dalam 3 gambar ini sudah dijelaskan. Pasti jelas dong gambarnya. Nah, yang pertama pasti akan mengalami sesak nafas. Dikarenakan respon yang diberikan oleh tubuh itu kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen itu untuk metabolisme. Nah, akhirnya pastikan membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, jika tidak tertolong, maka akan meninggal. Itu. Jadi oksigen itu sangat penting, bahan bakar utama untuk proses metabolisme. Dan itu merupakan kelangsungan hidup sel dan jaringan tubuh. Jadi oksigen itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi jangan sampai ya kita kekurangan oksigen. Jika kita merasa sesak nafas, segeralah kalian segera kalian meminta bantuan di pelayanan kesehatan terdekat Anda. Jika kalian terlambat, ya begitulah nasibnya, pasti akan meninggal. Nah, di dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi melibatkan sistem respirasi dan juga sistem kardiovaskuler. Nah, sistem respirasi itu tersendiri merupakan sistem pernafasan terdiri atas organ pertukaran gas, yaitu paru-paru dan sebuah pompa ventilasi. Dan dua merupakan kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler itu sendiri merupakan kemampuan oksigenasi pada jaringan sangat dipengaruhi oleh fungsi jantung untuk memompa darah sebagai transport oksigen. Nah, bagaimana teman-teman untuk penjelasan kedua pengertian tersebut?
Apakah sudah jelas? Jadi respirasi itu merupakan sistem pernapasan yang terdiri dari pertukaran gas yaitu paru-paru dan sebuah pompa ventilasi. Dan sedangkan kardiovaskular itu sendiri merupakan kemampuan oksigenasi pada jaringan itu sangat dipengaruhi oleh fungsi jantung untuk memompa darah sebagai transport oksigen. Nah, disitulah pengertian dari respirasi dan juga kardiovaskular. Nah, selanjutnya pemenuhan kebutuhan oksigenasi itu terdapat respirasi eksternal dan juga respirasi internal. Nah, di dalam respirasi eksternal itu terdapat 4. Nah, yang pertama yaitu ventilasi, perfusi, difusi, dan juga transport. Nah, untuk ventilasi sendiri yaitu proses masuk O2 paru-paru dan keluarnya CO2 dari paru-paru. Jumlahnya itu sekitar 500 ml. Nah, udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleural dengan tekanan intrapleural lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Ventilasi ini juga melibatkan pada paru-paru. Untuk yang kedua, terdapat perfusi. Nah, perfusi itu sendiri merupakan pergerakan aliran darah melalui sirkulasi paru untuk dioksigenasi, di mana pada sirkulasi paru darah yang dioksigenasi mengalir dalam arteri pulmonalis dan dari ventrikel kanan jantung. Perfusi ini melibatkan paru-paru. Untuk yang ketiga, terdapat difusi. Nah, difusi sendiri ini merupakan bergeraknya O2 dan CO2 atau partikel lain dari area bertekanan tinggi ke arah yang bertekanan rendah. Nah, faktor difusi itu sendiri dipengaruhi oleh faktor ketebalan membran, luas permukaan membran, komposisi membran, serta perbedaan tekanan gas O2 dan CO2. Dan yang keempat, terdapat transportasi. Nah, untuk perfusi, difusi, dan juga transportasi itu melibatkan paru-paru, darah, dan pembuluh darah, dan juga jantung. Untuk respirasi internal, ini terdapat utilisasi. Nah, untuk utilisasi ini melibatkan peran dari dalam sel. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas untuk slide ini tentang pengertian oksigenasi? Kemudian, jika kita kekurangan oksigenasi, itu akan terjadi apa? Dan kebutuhan oksigenasi itu melibatkan sistem apa saja? Di dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi itu terdapat respirasi eksternal, itu apa saja? Internal itu apa saja? Apakah kalian sudah memahami? Apakah kalian sudah jelas tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi ini? Menurut saya sudah jelas, ya. Baik, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide ini terdapat sistem tubuh yang berperan. Nah, di dalam sistem tubuh yang berperan itu terdapat 3, yaitu sistem pernafasan bagian atas, sistem pernafasan bagian bawah, dan juga paru-paru. Nah, di dalam sistem pernafasan bagian atas ini terdapat lubang hidung, faring, dan juga laring. Atau bisa juga bernafas pada mulut, kemudian ke faring, kemudian ke laring. Itu sistem pernafasan bagian atas. Untuk sistem pernafasan bagian bawah, itu terdapat trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier, terminal bronkiale, dan juga alveoli. Dan yang terakhir, sistem tubuh yang berperan yaitu paru-paru. Nah, begitu bagian dari sistem pernafasan bagian atas dan juga sistem pernafasan bagian bawah. Apakah kalian sudah jelas?
apa saja yang terdapat di sistem pernafasan bagian atas. Di dalam sistem pernafasan bagian atas itu, yang terakhir itu pasti ada di laring. Itu sistem pernafasan bagian atas. Untuk sistem pernafasan bagian bawah itu trakea dan juga ke bawah ini. Begitu teman-teman penjelasan tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata atau perkataan saya kurang jelas, mohon dimaklumi. Baik, saya akan pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.